Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa setia Injambi. Kali ini kita semua juga sudah tahu bahwasanya tanggal 2 sampai dengan 15 Oktober 2021 itu akan digelarnya PON Papua yang seri ke-20 tahun 2021. Untuk beberapa persiapan yang sudah dilaksanakan atau juga yang sudah dilakukan oleh para kontingen dari Provinsi Jambi, kita juga akan mengulas secara tuntas. Karena ini adalah merupakan PON yang seri ke-20 yang harusnya digelar di tahun 2020, akan tetapi karena pandemi COVID-19 harus tertunda dan baru bisa dilaksanakan di tahun 2021. Untuk itu, kita akan mengupas tuntas dalam Injambi. Dukung kontingen Jambi dalam PON ke-20 Papua. Bersama saya Baya Handi, inilah Injambi. Baik, selamat datang kembali pemirsa setia Injambi. Senang rasanya saya Baya Handi bisa kembali hadir di dialog kita yang luar biasa ini. Tepatnya sekarang di Injambi, kita tayang ini ada di Rumah Kito Hotel and Resort. Dan ini merupakan hal yang luar biasa juga. Seperti yang di awal tadi sudah saya sampaikan bahwasanya kita akan berdialog mengenai hal-hal yang menjadi persiapan kontingen Provinsi Jambi untuk menghadapi PON Papua di tahun 2021 ini. Karena itu, saya tidak sendirian. Di samping saya sudah ada narasumber-narasumber saya yang luar biasa sekali. Kita sapa yang pertama adalah Bapak Budi Setiawan SPMM, Ketua Umum KONI Provinsi Jambi. Selamat datang Bapak. Oke, baik. Dan juga ada Bapak Haji Baharudin SEMM, Kepala Bidang Olahraga di Dispora Provinsi Jambi. Selamat datang Bapak. Salam olahraga. Siap. Dan kemudian yang selanjutnya adalah Bapak Kamaludin Hafiz SAG, Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi. Selamat datang Bapak. Baik, inilah narasumber-narasumber saya yang luar biasa. Mungkin tadi sudah saya sampaikan di awal juga. Ini ada beberapa hal yang ingin diketahui oleh masyarakat Jambi pada umumnya, yang mana ini juga merupakan hal-hal yang kayaknya bisa kita bahas secara tuntas. Jadi mengenai persiapan sejauh ini, saya mau ke Pak Budi dulu ya. Jadi sejauh ini persiapan kontingen Provinsi Jambi untuk menghadapi PON Papua yang seri ke-20 di tahun 2021 sejauh apa Pak? Terima kasih Dinda Baya, terima kasih adik-adik JETP yang sudah mengundang kami untuk acara Injambi. Pertama-tama saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Gubernur, Ketua DPRD beserta anggota Forkompida dan seluruh masyarakat Provinsi Jambi yang banyak telah memberikan masukan, memberikan motivasi, semangat kepada adik-adik atlet yang alhamdulillah selama dari tahun 2020 atlet-atlet kita sudah melaksanakan platda, yaitu platda jalan, karena memang waktu itu PON 20 ini akan dilaksanakan di tahun 2020. Karena ada kondisi COVID, jadi diundur 2021 dan alhamdulillah program-program yang sudah dijalankan oleh teman-teman kita KONI dan bekerja sama dengan Dispora, kita sudah melaksanakan platda jalan, mulai dari platda mandiri, platda jalan, platda inap, dan alhamdulillah kemarin adik-adik atlet kita sudah ada yang berangkat mulai dari tanggal 17, terus dilanjutkan polo air di tanggal 20. Kemarin sepak takraw itu juga sudah berangkat di kloter 3. Jadi untuk pemberangkatan memang PON Papua ini agak berbeda dengan PON yang sebelumnya, karena PON sebelumnya mungkin kita sekaligus untuk berangkat, tetapi PON Papua ini kita memang secara terjadwal dan bertahap karena kondisi Indonesia masih kondisi di COVID. Jadi insya Allah dengan pelatihan-pelatihan yang sudah dijalanin oleh atlet-atlet kita, cabur-cabur kita yang akan berangkat ke PON Papua, insya Allah Provinsi Jambi akan lebih berprestasi lagi dibanding PON sebelumnya. Karena
kita sudah benar-benar melakukan program-program yang dibuat oleh teman-teman untuk melihat sejauh mana atlet-atlet kita, semangat atlet kita untuk bertanding di PON Papua. Jadi atlet untuk berangkat di PON Papua ini ada 101 atlet yang berangkat. 101 atlet? 101 atlet, dan 101 atlet ini ya benar-benar atlet yang punya potensi untuk meraih medali atau meraih prestasi di PON Papua. Dikarenakan atlet-atlet ini sudah melaksanakan salah satunya tahapan-tahapan menuju PON. Ada Porwil, ada Kejurnas, ada Prapon, dan teman-teman yang berangkat ini yang meraih semua medali, baik itu perak, emas, perak, perunggu, itu yang kita utamakan berangkat di PON Papua ini. Insya Allah, saya mohon doanya seluruh masyarakat di Provinsi Jambi ya untuk mendoakan adik-adik atlet kita yang berlaga, patriot olahraga kita yang di Papua untuk tetap menjaga kesehatan sehingga pas di pertandingan mereka bisa meraih prestasi. Amin, 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 amin. Itu adalah harapan kita semua, amin, Pak Budi. Jadi ini juga saya menyoroti tadi ada beberapa hal yang Pak Budi sampaikan bahwasanya sudah dilakukannya persiapan dari mulai itu Prapon sampai dengan juga beberapa program lainnya yang sudah dipersiapkan oleh KONI. Dan kita sudah yakin juga bahwasanya rekan-rekan atlet itu juga sudah siap dan adalah mereka atlet-atlet pilihan yang juga meraih medali di persiapan sebelumnya ya. Betul. Oke, baik. Ini kalau mengenai soal persiapan dan juga sudah beberapa atlet yang sudah diberangkatkan dari beberapa cabang olahraga. Betul. Mungkin ada beberapa hal lainnya adalah ketika persiapan mereka secara fisik. Yang notabene saya pernah mengutip pernyataan dari Pak Budi yang menyatakan bahwa beberapa venue gelaran di PON Papua itu jaraknya lumayan loh Pak. Iya, harus ditempuh dengan atlet kita yang lumayan jauh. Iya kan? Betul. Nah, ini juga apakah berpengaruh dengan atlet-atlet kita yang berangkat ke sana? Jadi insya Allah karena atlet-atlet kita kan fisiknya sudah kita tempah dan memang selama beberapa bulan ini kita sudah membentuk tim, mulai dari tim kesehatan, tim fisik dan tim-tim yang lain lah yang memang untuk mendukung adik-adik atlet kita. Untuk venue-venue yang ada di Papua ini ada 4 kabupaten kota. Ada Mimika, ada Merauke, ada Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura. Memang jaraknya memang sangat-sangat jauh karena memang jarak tempuhnya pakai pesawat. Tetapi untuk adik-adik atlet yang misal sekarang ini ada Panahan itu di Timika, mereka langsung ke Mimika. Jadi tidak lagi ke Kabupaten Jayapura, jadi mereka langsung naik Jakarta, langsung Mimika. Insya Allah dengan adanya mereka langsung ke Mimika, mereka bisa lebih banyak istirahat dan bisa melihat venue latihan untuk mereka biar tidak kaku di pertandingan nanti. Betul, jadi lebih mengetahui situasinya juga Pak Budi. Saya boleh bergeser ke Pak Baharudin, ini dari Dispora. Kira-kira yang sudah dikerahkan oleh Dispora itu untuk mengenai persiapan kontingen Provinsi Jambi itu apa saja Pak? Terima kasih. Sebelumnya kami sampaikan salam hormat kami kepada Bapak Gubernur Provinsi Jambi, Berta Kompida Provinsi Jambi, Ketua Komisi 4, Bang kami Hafiz, kemudian kami hormati Ketua Umum Provinsi Jambi dan masyarakat Jambi yang kami bahagiakan. Tadi masalah persiapan ada yang telah kami lakukan terkait dengan PON 2020 yang sudah dilaksanakan, bahwa kita bekerjasama dengan KONI Provinsi Jambi secara teknis dan kerjasama dengan para cabur pelatih teknis juga untuk persiapan itu. Adapun yang kami lakukan yaitu pertama di tahun 2020 karena awalnya pelaksanaan PON 2020 kita sudah melakukan persiapan dari awal Januari. Ternyata di bulan Maret ada informasi ditunda pelaksanaan itu. Nah, maka persiapan kami awalnya kami terpusat dari Januari, akhirnya kita mendiri serahkan pada cabur masing-masing. Latihan mendiri, kemudian kita lanjutkan 2021 kita mulai dari Januari, kita mulai latihan terpusat
ya berjalan, tadi sampaikan oleh Ketua Umum KONI, berjalan dan terpusat. Yang secara teknis itu secara teknis dilaksanakan KONI dan kita Dispora selalu mendukung. Nah, jadi kita kerjasama, jadi saling mengisi. Ya, teknis spesifikasinya adalah cabur, teknis pelaksanaan programnya itu adalah KONI, kita sebagai penunjang, administrasinya gitu, dan lain-lain itu. Ya, alhamdulillah kita juga selalu bekerjasama dengan KONI untuk dalam hal persiapan sampai keberangkatan ini. Sampai detik ini kami selalu berdampingan untuk melakukan ini. Baik, jadi selalu berdampingan dengan KONI, selalu siap juga berdampingan untuk mensupport kontingen-kontingen Provinsi Jambi dan Dispora. Baik, saya geser ke Pak Kamaludin dari Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi. Dispora juga sudah bersiap untuk mendukung dan juga mungkin akan memfasilitasi dan lain sebagainya. Dukungan apa yang sudah dipersiapkan atau juga komentar dari Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi, Pak Kamaludin, silakan. Terima kasih pada Adinda dan juga Ketua KONI pada pagi hari ini dan Dispora. Pada prinsipnya kita di DPRD Komisi 4 itu adalah mitranya daripada Dispora. Kami dari mulai 2020 pada saat diajukan anggaran itu pun sudah kita plotin pada saat itu, tetapi karena tidak terlaksana tentunya juga kita tunda kembali anggaran yang sudah kita tetapkan, dan termasuk pembahasan kita 2020 untuk 2021 juga sudah kita anggarkan untuk bisa menghadapi PON ini, dan juga kita sudah berikan masukan kepada Dispora untuk bisa serius dalam membina, kemudian juga mempersiapkan atlet kita untuk bisa kita kirim ke PON ke-20 di Papua ini. Nah, pada saat itu pembahasan tentunya juga telah kita sahkan bersama, tetapi karena kondisinya COVID-19 ini karena tidak terlaksana, dan di ujung tahun ini baru kita bisa realisasikan. Dalam anggaran itu juga sudah kita rincikan dari rencana kegiatan anggaran daripada Dispora. Ya, mohon maaf, dari mulai stamina atlet pun sudah kita anggarkan, dari vitaminnya untuk bisa mendukung. Dari stamina juga sudah didukung, sudah dianggarkan justru, Pak. Sudah. Wow, gitu. Luar biasa. Yang disampaikan oleh Dispora tadi bahwa mereka sudah menggunakan itu dari mulai di 2021 ini di awal tahun ya. Nah, sudah kita realisasikan untuk, ya saya sampaikan tadi, stamina atlet, vitamin atlet gitu. Kemudian juga kita setiap tahun juga tetap menganggarkan pembinaan kepada KONI. Nah, selaku ya kami anggap orang lapangan lah, untuk bisa lebih dekat dengan cabur-cabur dan atlet kita setiap tahun. Nah, itu kita anggarkan untuk pembinaan KONI. Nah, tapi kami juga minta karena kita ini adalah fungsi budgeting, pengawasan, dan harus membawakan hasil di PON ini, harus mendapat medali, harus ada medali emas gitu, apa Adinda gitu. Oke, baik. Jadi dari sudah mulai budgeting, terus juga pengawasan, dan yang paling ditunggu adalah hasilnya, Pak. Dan mudah-mudahan seperti apa kira-kira gambaran hasilnya nanti untuk kontingen Provinsi Jambi akan kita bahas selanjutnya bersama narasumber-narasumber saya yang luar biasa, dan kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Injambi. Baik, selamat datang kembali pemirsa setia Injambi. Kembali lagi bersama saya Bayhani dan juga narasumber-narasumber saya. Yang masih kita membahas adalah persiapan kontingen Provinsi Jambi yang akan berlaga di PON Papua 2021 ini. Tadi sudah kita bahas mengenai anggaran, kemudian juga persiapan-persiapan atlet secara keseluruhan. Dan mungkin saya bisa sedikit mengintip atau juga mungkin bisa istilahnya adalah transparansi yang dilakukan oleh pemerintah yang mendukung juga atlet-atlet kita yang akan berlaga.
Dari mulai tadi Pak Kamaludin sudah bilang dari stamina itu sudah dipikirkan, kemudian juga persiapan dan lain sebagainya, dan itu adalah anggaran yang sudah dipersiapkan untuk mendukung supaya hasilnya juga baik. Apa kita optimis dengan hasil terbaik yang akan diterima oleh kontingen Provinsi Jambi, Pak Baharudin? Insya Allah, Pak. Saya pertama kali salah satu pemerintah instansi teknis itu selaku penyadur atau pelaksana kegiatan olahraga, dan pertama kita ucapkan terima kasih kepada Dewan yang terhormat khususnya Komisi 4 itu mereka selalu memperhatikan dan selalu mengingatkan kami. Tadi dalam hal tadi termasuk dengan vitamin, suplemen dan sebagainya, mereka sangat dukung. Tapi memang tadi komitmen kita harus menyampaikan hasil daripada itu. Dan dapat kami sampaikan bahwa kami sama-sama KONI, soal teknis, kita sudah hitung-hitungan bahwa kita harus lebih baik daripada PON yang lalu. Tahun 2016 kita memperoleh ranking naik sedikit dari 25 jadi 23. Kita dapat 6 emas, 6 perak, 21 perunggu. Tahun 2021 ini PON Papua kita sangat optimis ya. Dan KONI juga melakukan persiapan dan selektif yang diberangkatnya adalah hasil juara prapon, kejuaraan prapon dan porwil. Semuanya peraih medali. Dengan persiapan ini kami mentargetkan sampaikan juga kepada Dewan yang terhormat bahwa kami punya target harus masuk 15 besar. Dengan medali 13 medali emas, 15 perak dan 21 perunggu. Total 49 medali. Itu yang kami harapkan, insya Allah ya, dengan semangat tadi dan kondisi apakan, dengan saya yakin karena saya juga dari situ, dengan semangat apa adanya, semua kan kita mengalami provinsi lain seperti itu, kita bisa berkompetisi positif dan bisa meraih medali, Pak. Oke, baik. Ini juga adalah merupakan hal yang juga optimis yang sudah dipersiapkan oleh rekan-rekan atlet juga. Dan mungkin dari Dispora juga sudah memberikan dukungan terbaik untuk para atlet yang akan berlaga di PON Papua. Saya bisa ke Pak Budi untuk menanggapi tadi disampaikan oleh Pak Baharudin mengenai target 13 emas. Ya. Yang saya garis bawahi adalah di PON sebelumnya itu adalah 6 emas, Pak Budi ya. Nah, 13 emas ditargetkan untuk PON Papua 2021 ini. Kira-kira secara gambaran realistis di lapangan yang sudah Pak Budi perhatikan mengenai atlet-atlet kita yang akan berlaga nanti, chance untuk mendapatkan atau mencapai target tersebut hingga posisi ke-15 besar itu kita jelas sangat optimis. Bagaimana apa yang sudah Pak Budi lihat dan rasakan mengenai persiapan dari rekan-rekan atlet sendiri? Siap. Terima kasih ya Dinda Baya. Jadi kalau untuk target 13 ya, kami sangat yakin bahwa atlet yang kita bawa ini memang benar-benar atlet yang bisa meraih atau bisa memberikan kontribusi prestasi buat masyarakat Provinsi Jambi. Dikarenakan yang pertama, yang berangkat ini memang adik-adik atlet, patriot-patriot olahraga yang meraih medali, baik itu emas, perak, perunggu. Insya Allah dengan target 15 besar atau lebih meningkat dibanding PON Papua, ya saya yakin dengan kondisi atlet-atlet saya sekarang yang juga kita sudah sering kunjungan atau sering ke venue-venue melihat langsung dalam beberapa bulan ini, ya insya Allah saya yakin dengan apa yang ditargetkan oleh Dispora, ya insya Allah bisa tercapai. Dan juga banyak motivasi-motivasi yang diberikan oleh Bapak Gubernur, salah satunya bonus yang setelah siapapun peraih medali emas, Gubernur sudah menyiapkan medali emas bonusnya 300 juta, perak 125 juta dan perunggu 75 juta. Dengan kondisi itu, yaitu sebagai motivasi teman-teman kita atlet, dan insya Allah dengan kondisi sekarang ini, ya saya yakin atlet kita bisa meraih prestasi. Dan kemarin juga setiap apapun kegiatannya, ya alhamdulillah kami KONI juga disupport selalu oleh DPRD, dan langsung ketua DPRD-nya selalu datang kunjungan ke KONI
Kalau nggak salah selama saya 6 bulan menjabat di KONI sudah hampir 5 kali ketua DPRD selalu hadir apapun yang kami perlukan untuk menyemangati atlet-atlet. Begitu juga dari Kapolda dan Rem itu juga sudah sangat antusias memberikan motivasi kepada adik-adik atlet. Jadi saya rasa dengan seperti itu, insya Allah prestasi yang kita targetkan bisa tercapai. Oke, baik. Amin, mudah-mudahan bisa tercapai karena ini juga adalah dukungan yang dari stakeholder lakukan kepada rekan-rekan atlet yang akan berlaga di PON Papua nanti. Ini saya berkaca tadi adalah dari mulai bonus yang sudah diberikan atau juga dijanjikan nantinya kepada rekan-rekan atlet, ini jelas sangat memotivasi. Dan kabarnya juga Pak Budi, saya mengutip dari pernyataan Gubernur Jambi juga bahwasanya akan dipersiapkannya jikalau prestasi yang ditorehkan oleh rekan-rekan atlet nanti berlaga di PON Papua 2021 itu juga nantinya akan diberikan reward adalah menjadi PNS. Iya. Itu mungkin boleh dikonfirmasi. Jadi iya. Untuk atlet yang berprestasi sebenarnya sudah banyak yang sudah bekerja. Asal memang benar-benar mereka prestasi dan loyal terhadap Provinsi Jambi. Contoh kemarin Polda meminta kepada KONI untuk 22 orang atlet berprestasi untuk masuk Polri. Dan kita berikan namanya, alhamdulillah semuanya kemarin 22 orang itu diterima menjadi Polri, itu atlet berprestasi. Jadi jangan khawatir adik-adik atlet yang berlaga di PON maupun yang belum berlaga di PON, tetap loyalitas. Karena yang kita lihat kemarin-kemarin banyak katanya atlet peraih medali tetapi tidak pernah bekerja. Jangan salah, itu mungkin dia tidak loyal. Karena kalaupun loyal, dia insya Allah pasti diperhatikan Provinsi Jambi. Itu biasanya yang tidak loyal itu pindah ke sini, pindah ke provinsi ini, itu yang ini. Insya Allah saya yakin Provinsi Jambi akan tetap memperhatikan adik-adik atlet yang akan berlaga di PON maupun nanti di Sumut nanti kan 2024. Insya Allah untuk pekerjaan, kalau memang benar-benar adik ini atlet yang berprestasi, jangan khawatir itu. Oke, baik. Ini juga berpengaruh dengan paradigma di luaran sana bahwasanya yang menyatakan masa depan menjadi seorang atlet atau juga olahragawan itu jelas sudah jelas jikalau pemerintah juga ikut mendukung. Baik, ini berdasarkan dari target kemudian juga prestasi yang diukir, yang akan diukir nantinya juga yang sudah kita bahas tadi. Mungkin saya boleh ke Pak Kamaludin yang menyoroti dari persiapan rekan-rekan atlet, kemudian juga dari PON sebelumnya dan lain sebagainya. Kira-kira kendala-kendala yang sering muncul. Ini kan biasanya kita sudah melakukan evaluasi dan lain sebagainya. Kendala-kendala yang sering muncul dan diantisipasi nantinya supaya tidak terjadi di PON Papua 2021 kira-kira apa saja, Pak? Saya kira begini, terkait kendala sebenarnya juga tidak menjadi halangan, tidak begitu besar lah dari atlet-atlet kita di Provinsi Jambi. Karena penanganan ini kan ada KONI, ada Dispora, mereka mengantisipasi itu. Kita selaku Dewan mensupport bagaimana dari penganggaran dan pendanaan. Termasuklah kita untuk bisa menjamin bonus itu, Pak. Bonus itu kita sudah klasifikasikan dari atlet perseorangan. Kita juga siapkan apabila atlet perseorangan ini mendapat medali emas, kita siapkan untuk mereka bonusnya memang sampai 300 juta, termasuk atlet beregu gitu. Kemudian juga tidak hanya itu, kita siapkan pelatih pada para atlet kita juga kita siapkan bonusnya. Nah, inilah komitmen kita selaku berhak untuk menganggarkan, mensupport daripada persiapan atlet kita untuk bertarung di PON ke-20 di Papua ini. Nah, terkait itu juga gagasan kami di Dewan yang termasuk mendorong bagaimana masa depan daripada atlet. Itu kita bicarakan di Dewan. Bagaimana ada peluang beliau atlet-atlet kita untuk bisa apabila momen penerimaan CPNS atau memang mereka kita rekomendasikan kepada BUMN, BUMD yang ada, karena jaminan daripada atlet kita untuk menjaga marwah dan nama baik Provinsi Jambi. Itu motivasi yang akan kita siapkan bagi atlet-atlet kita. Dan ini bukan
hanya bicara. Kita sahkan untuk atlet bonus atlet itu, gitu Adinda, supaya atlet kita bersemangat, mereka full mencurahkan waktu tenaga untuk bisa mengharumkan Provinsi Jambi. Itu loyalitas tanpa batas yang sudah disampaikan Pak Budi juga tadi, itu adalah hal yang juga berkaitan Pak dengan yang sudah dilakukan nantinya oleh rekan-rekan atlet, dan juga mungkin rekan-rekan dari atlet juga akan sangat termotivasi, dan memang sudah disahkan oleh DPRD. Itu luar biasa sekali, dan ini mungkin adalah bentuk nyata dari dukungan pemerintah, khususnya DPRD atau juga Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi, yang juga mensahkan dari mulai segi anggaran hingga bonus dan juga masa depan dari para atlet itu juga dipersiapkan dan diperhatikan. Itu artinya kita juga mungkin akan lanjut membahas mengenai kondisi para atlet kita, atlet kontingen Provinsi Jambi yang akan berlaga, kondisinya sampai dengan saat ini seperti apa. Kita akan membahas setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di Injambi. Baik pemirsa, selamat datang kembali di Injambi. Kita masih membahas mengenai dukung kontingen Jambi dalam PON ke-20 Papua di tahun 2021 ini. Masih bersama dengan narasumber saya luar biasa. Saya mungkin boleh ke Pak Budi lagi. Ini juga mengenai kaitannya dengan persiapan atau juga kondisi tepatnya. Kondisi tepatnya rekan-rekan atlet yang berlaga itu ke Papua berangkat ada 101 orang Pak ya. Dengan ofisial pelatih total 159 orang sudah diberangkatkan atau juga secara bertahap akan berangkat ke Papua. Dan mungkin ini juga kondisi dengan pandemi COVID-19. Kira-kira atlet kita terpengaruhnya seperti apa Pak? Jadi kalau untuk atlet kita, karena memang kondisi COVID ini kan seluruh Indonesia, jadi memang untuk latihan mungkin sama dengan akan bertanding di PON Papua. Tetapi memang di Papua sendiri kondisi sekarang insya Allah venue-venue yang sudah dibangun itu sudah hampir 95% dan siap akan tempat-tempat bertanding. Dan tetapi memang ada beberapa hal yang perlu dibenahi juga nanti di PON nanti selanjutnya, di mana ya masalah tempat gitu kan. Jadi memang banyak atlet-atlet seluruh Indonesia, bukan di Jambi saja. Memang kondisi tempat penginapan yang memang belum siap di PON Papua. Tapi ini tidak menjadi satu halangan untuk kita berprestasi. Dan kemarin adik-adik atlet juga nelpon saya, dan adik-adik atlet tetap semangat karena memang kondisi di situ seperti itu. Tidak bisa kita mau hotel berbintang, mau tidur yang enak, tidak ada, karena memang kita tujuan ke situ untuk meraih prestasi. Kita datang prestasi, kita pulang bawa medali. Itu yang kita sampaikan dengan adik-adik atlet. Jadi saya rasa untuk PON Papua ini ya mungkin akan menjadi momen yang indah buat saya khususnya yang memang baru di KONI Provinsi. Mungkin ini adalah prestasi yang mungkin ya di tahun-tahun atau PON-PON sebelumnya belum kita raih, dan insya Allah di PON Papua ini akan kita buktikan bahwa Provinsi Jambi memang atlet-atletnya sangat-sangat berprestasi. Itu saja Adinda. Itu jadi kontingen-kontingen dari Provinsi Jambi yang nantinya akan berlaga itu juga sudah diperhatikan dari mulai segi protokol kesehatan, kemudian juga dari segi mulai kesehatan terutama Pak Budi. Ini juga merupakan concern dari kita semua sebagai yang ikut mendukung jalannya PON Papua yang nantinya akan bisa seperti tadi statementnya Pak Budi adalah tujuannya adalah prestasi dengan pulang membawa medali. Saya ke Pak Baharudin, kalau untuk medali Pak, dari kita berkaca sebelumnya prestasi-prestasi dari kontingen Provinsi Jambi, PON-PON sebelumnya juga sudah mendapati prestasi yang akan terus bertahap, yang sampai nantinya kita tadi sudah bahas mengenai target kita di posisi 15 besar.
untuk Provinsi Jambi pada umumnya. Dan ini merupakan hal yang sewajarnya dilakukan oleh pemerintah atau juga bekerja sama dengan dinas terkait dan lain sebagainya. Kemudian apakah itu juga sudah disampaikan mengenai target medali yang akan dibawa oleh rekan-rekan kontingen atlet kita di PON Papua ini? Pak Baharudin, apakah sudah disampaikan kepada rekan-rekan atlet? Ya, terima kasih. Dalam hal ini kalau untuk target kita sudah sampaikan dari awal persiapan awal itu kita sampaikan kepada para pelatih. Target kita adalah tadi 15 besar dengan rincian medali tadi 15, 13 dan 21. Kenapa kami mentarget itu? Tidak menutup kemungkinan kita tidak bisa. Karena kita sebelum-sebelumnya tahun 2020 kita masuk 10 besar nasional. Jambi provinsi kecil, tidak seperti sekitar yang banyak. Kita masuk 10 besar. 2024 di Palembang, tetangga kita masuk 6 besar. Kenapa kita tidak masuk 15 besar? Nah, di sini kita kan penting tadi kita komitmen persiapan untuk menyepertasi itu. Kita dulu 10 besar luar biasa. Orang dulu tidak kenal dengan Jambi sebelum kita masuk 10 besar 6 besar. Nah, setelah kita prestasi, orang baru kenal ke Jambi, banyak masuk ke Jambi. Kalau kebetulan saya beasiswa olahraga, saya kemudian aktif juga dalam olahraga. Saya wasit internasional. Saya manage Asian Games terakhir Jakarta Palembang, saya memimpin. Saya memimpin itu membawa silat Indonesia 14 medali emas, saya ikut terlibat dalam hal itu. Persiapan sampai eksekutornya. Nah, itu di Jambi itu di mana sih katanya? Tapi dengan prestasi, ya saya sudah kemarin melanglang dunia dengan prestasi ini ya. Nah, kita bisa. Karena dulu ya memang dari penting kita fokus dan komitmen, semangat itu yang modal. Memang ya prestasi itu harus berbanding lurus dengan dana dan sebagainya, fasilitas. Nah, tapi kita sekarang ya sudah mulai semangat. Jujur ya, saya semangat dengan orang tua kita, Dewan Hormat ya, Pak Kamaludin Hafiz dan kawan itu sangat-sangat support. Mungkin ini aja kita ke depan sebagai evaluasi ke depan ya, mereka ini untuk kita harus kejar jemput bola. Nah, beliau kan sibuk, bukan olahraga dipikirkan, banyak dipikirkannya. Tapi saya jujur pribadi, saya mengikuti beberapa kali dengan beliau di Komisi 4. Komisi 4 punya komitmen dan Pak Ketua dan lainnya itu sangat mendukung. Contoh kita respon bonus langsung disahkan bonus untuk motivasi atlet kita untuk berprestasi. Saya rasa tidak ada yang tidak mungkin. Ya, sama manusia biasa sama. Hanya nanti kadang-kadang faktor X juga. Faktor X yang non teknis. Nah, non teknis itu kita tahu provinsi lain itu hebat-hebat. Tapi kalau Allah atau Tuhan tidak menghendaki dia juara, tidak akan juara. Ada aja masalahnya. Dia diskualifikasi, tingkat kesehatan dia di rumah. Kita yang dia biasa bisa hasil itu tadi. Makanya tidak menutup mungkin kita tidak bisa ya, mencapai target. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Baharudin. Ini juga adalah komitmen yang sudah dilakukan oleh Dispora, yang tentunya juga sudah dilakukan dan juga dibina oleh rekan-rekan kontingen yang akan berlaga nantinya di PON Papua. Sudah disampaikan mereka termotivasi dengan ditambahnya bonus juga, itu jelas memotivasi. Berkaitan dengan bonus yang kita sampaikan Pak Kamaludin, ini adalah bukti nyata komitmen dari rekan-rekan di Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi khususnya, yang mengenai dari komitmen anggaran kemudian juga bonus untuk para atlet. Ini juga apakah dari segi target, saya minta komentar Anda mengenai target kita 13 emas di PON Papua 2021. Kalau kita menekankan kepada KONI dan juga Dispora, karena mereka adalah berhubungan langsung dengan cabur, dengan atlet. Apa yang mereka gagas itu misalnya 13 medali emas, itu jangan kurang dari itu. Itu patokan kita emas lah gitu. 13 misalnya, kita harapkan jangan kurang dari itu. Kenapa? Karena kita juga sudah serius dari mulai penganggaran pembinaan KONI, kemudian menganggarkan bagaimana persiapan kita PON di Dispora, dan kita juga sudah menjamin bonus dan juga hal-hal yang lain nanti tentang pekerjaan, kesejahteraan.
atlet berkesinambungan sudah kita bicarakan. Nah, tinggal sekarang apakah memang target itu betul-betul sudah menjadi impian atau komitmen kuat daripada Dispora dan juga KONI. Kami harapkan ya jangan kurang dari itu. Itu harapan minimal. Kalau harapan besar kita bagaimana kembali ke 10 besar. Itu harapan besar. Tetapi kita melihat kondisi juga COVID, melihat kondisi, ya mohon maaf, real di lapangan juga mungkin yang lebih tahu KONI. Ya jangan kurang daripada target 13 itu. Itu harapan kita. Baik, jadi mudah-mudahan itu bisa tercapai target 13 emas. Jadi ini disoroti oleh rekan-rekan dari baik itu kontingen atlet maupun juga berkesinambungan dengan komitmen yang dilakukan oleh rekan-rekan dari Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi. Itu adalah berkaitan dengan target yang tidak kurang dari 13 emas. Pak Budi, mungkin ada gambaran karena Pak Budi melihat kondisi di lapangan, rekan-rekan atlet, kondisi pandemi COVID-19 dengan 6 emas sebelumnya di PON sebelumnya sudah didapatkan atau juga diperoleh oleh rekan-rekan kontingen dari Provinsi Jambi, langsung berlipat ganda menjadi 13 emas. Apakah itu pertimbangannya juga realistis dengan kondisi di lapangan dan seoptimis itu kita? Kalau bicara target, ya 13 emas ini memang sangat-sangat realistis di lapangan karena memang kita sudah berkoordinasi dengan cabur-cabur yang ikut ke PON dan mereka juga yang membuat fakta integritas, membuat komitmen bahwa kami bisa membawa medali emas untuk Provinsi Jambi. Jadi dengan dasar itulah saya dan Dispora juga sangat antusias dan sangat-sangat yakin bahwa raihan medali yang di PON Papua nanti ya lebih banyak dibanding PON yang sebelumnya itu. Jadi memang di lapangan kita sudah selama saya di Provinsi Jambi, mulai duduk di Provinsi Jambi KONI, saya langsung berkunjung dan melihat langsung atlet-atlet kita yang berlatih di provinsi kemarin. Oke, baik. Jadi kita sepakat baik itu dari KONI, kemudian juga Dispora dan juga didukung oleh Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi. Pak Kamal juga sudah setuju dengan 13 emas memang kita optimis harus diraih oleh kontingen atlet di Provinsi Jambi untuk berlaga di PON Papua 2021. Nah, kira-kira seperti apa lanjutan dari dialog kita hari ini untuk membahas dan juga mendukung dari mulai anggaran, bonus hingga target yang juga realistis yang akan dan harus diraih oleh para atlet kita kontingen Provinsi Jambi yang berlaga di PON Papua 2021 nanti. Kira-kira seperti apa mungkin gambaran atau juga secara keseluruhan dari persiapan-persiapan yang dilakukan oleh kontingen atlet, kita akan lanjutkan di segmen terakhir nanti tetap di Injambi. Baik pemirsa, kita kembali lagi di Injambi dan sekarang sudah di segmen terakhir kita membahas mengenai dukung kontingen Jambi dalam PON ke-20 Papua tahun 2021 yang harusnya berlangsung PON Papua di tahun 2020 karena pandemi COVID-19 harus bergeser dan diundur sampai dengan terselenggaranya tepat di tahun 2021. Ini juga sudah kita bahas mengenai anggaran yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah, Komisi 4 Provinsi, DPRD Provinsi Jambi, kemudian juga Dispora Provinsi Jambi hingga KONI yang melihat seperti apa perwakilan-perwakilan atau juga kontingen para atlet yang akan berlaga di PON Papua 2021 nanti dan hasil yang akan diharapkan oleh rekan-rekan dari pemerintah juga maupun rekan-rekan atlet yang akan berlaga harus realistis dan harus mencapai target, yaitu adalah yang kita soroti adalah 13 emas. Mungkin ada tambahan atau juga mungkin himbauan dari Ketua KONI Provinsi Jambi Pak Budi, ada hal-hal yang mungkin ingin disampaikan juga pada para pemirsa Jambi, silakan. Terima kasih.
Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pemerintah provinsi, khususnya Bapak Gubernur dan Dispora Bang Haji Baharudin yang selalu berada di setiap kegiatan-kegiatan olahraga dan selalu bersinergi dengan KONI Provinsi Jambi. Ya alhamdulillah kami punya teman-teman yang memang sangat cinta dengan olahraga, dan saya ucapkan juga ribuan terima kasih pada kakanda saya Ketua Komisi DPRD Provinsi Jambi yang jujur Ketua DPRD mungkin sudah hampir 5 atau 6 kali mendampingi saya untuk olahraga Provinsi Jambi dan selalu memberikan motivasi kepada atlet-atlet. Yaitu juga mungkin saya ucapkan ribuan terima kasih juga. Ini memang sangat luar biasa dukungan-dukungan dari Forkompida, dari DPRD Provinsi Jambi, mulai anggaran bonus baru kemarin disebutkan oleh Bapak Gubernur bahwa bonus diberikan kepada atlet 300 juta, dan alhamdulillah langsung disambut baik oleh teman-teman di legislatif, ya salah satunya Ketua Komisi 4 yang sudah mengesahkan. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Mudah-mudahan ini modal kami atau ini motivasi atlet yang mungkin bisa meraih prestasi yang lebih tinggi. Saya yakin dengan adanya reward dari pemerintah provinsi, dari DPRD provinsi, saya yakin Provinsi Jambi akan pulang membawa prestasi. Dan saya juga mengucapkan memohon kepada seluruh masyarakat Provinsi Jambi, mohon doa untuk patriot-patriot olahraga kita yang akan berlaga di PON Papua, agar kami bisa selalu diberikan kesehatan, tetap semangat, dan kami membawa prestasi untuk Provinsi Jambi. Mungkin itu saja Adinda Baya. Baik, itu dia harapan yang juga secara realistis sudah digambarkan oleh Pak Budi yang mengetahui secara real juga kondisi di lapangan seperti apa dari rekan-rekan kontingen atlet Provinsi Jambi yang akan berlaga di PON Papua. Ke Pak Baharudin, silakan Pak. Ini mungkin dari segi persiapan, kemudian juga anggaran dan juga target yang sudah kita bahas tadi. Kira-kira dari Kepala Bidang Olahraga Dispora Provinsi Jambi, ada tanggapan atau himbauan seperti apa yang akan disampaikan oleh masyarakat di Provinsi Jambi khususnya, ataupun juga untuk rekan-rekan atlet yang akan berlaga di PON Papua? Ya, terima kasih. Terakhir, pertama kami mengucapkan terima kasih kepada legislatif, dalam hal ini Komisi 4, Pak Kamaluddin Hafiz dan rekan-rekan yang sangat mendukung pelaksanaan dari persiapan sampai nanti pemberian bonus pada atlet. Ya, kami ucapkan terima kasih lagi. Kemudian saya terima kasih juga kepada KONI Provinsi Jambi atas kerjasamanya yang solid antara Dispora, perpanjangan tangan pemerintah dengan KONI. Walaupun kita ada hal-hal yang ada permasalahan nih, semuanya dapat kita selesaikan dengan konsentrasi, dengan solusi komunikasi yang baik. Karena permasalahan itu tanpa komunikasi tidak bisa selesai. Dengan komunikasi yang baik, intens, dengan cool, kata istilah itu, semua dapat kita atasi. Nah, harapan saya kepada rekan-rekan sekalian, pertama kepada masyarakat Jambi, kiranya mohon doa seterusnya terhadap duta-duta atlet kita. Semoga kita kembali seperti yang dulu, kita masuk 10 besar dan prestasi minimal. Tadi kata abang kita, Pak Kamal Hafiz, bisa meraih prestasi lebih baik daripada yang kemarin. Dan medalinya bisa jangan 13 menjadi emas, ya, harus lebih. Target. Amin. Itu kita harapkan. Sekali lagi kita dukung, minta dukung kepada masyarakat Provinsi Jambi, doa dan selanjutnya semoga pertama atlet kita di Papua, Provinsi Papua itu dapat mengikuti rangkaian event-event sampai dengan selesai tanpa permasalahan dan diakhiri dengan prestasi yang baik. Demikian, terima kasih. Salam olahraga. Salam olahraga jaya. Terima kasih Pak Baharudin dari Dispora Provinsi Jambi. Ini silakan, mungkin ada himbauan yang akan disampaikan oleh Pak Kamaluddin, Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi mengenai persiapan, kemudian juga anggaran yang sudah disahkan hingga reward atau juga target yang akan dicapai oleh atlet Provinsi Jambi yang akan berlaga di PON Papua 2021. Memang kita selaku Dewan
apapun yang menjadi gagasan Dispora, kemudian juga KONI, selama ini juga kita tidak pernah bahwa ini misalnya kita cancel atau kita tidak pernah. Nah, harapan kita dengan terjalinnya hubungan yang baik antara Dewan, pimpinan Dewan, kemudian juga Dinas Dispora, KONI, bahwa kita bisa memang menata daripada atlet kita, cabur kita untuk berprestasi baik di tingkat PON atau di tingkat internasional. Ini yang kita harapkan mitra kita ini dan kita support sepenuhnya. Nah, harapan kita juga kepada masyarakat Jambi, marilah nanti kita dukung atlet kita, karena kita juga sekarang sudah bisa teknologi medsos dan semuanya. Harapan kita support yang konstruktif, yang baik, maksudnya jangan sampai ada ya atlet kita di medsos dibully atau dikecilkan, dilecehkan. Kita himbauan itu yang lebih kita tekankan kepada masyarakat kita pada hari ini, bahwa kita gunakan medsos kita untuk bisa mendukung atlet kita supaya mereka semangat, mereka full waktu, pikiran, dan tenaganya untuk bisa berjuang di PON 20 ini di Papua. Itu harapan kita. Dan saya harapkan jangan ada satu orang pun, jangan ada masyarakat Jambi untuk membuli di medsos masalah atlet-atlet kita yang bertarung dan berlaga di PON 20 di Papua. Itu harapan saya. Terima kasih. Baik, itu juga ternyata hal yang juga disoroti langsung dan diantisipasi. Mudah-mudahan tidak ada bullying di sosial media, Pak. Karena ini akan berpengaruh kepada psikis rekan-rekan atlet yang akan berlaga nanti. Jadi mudah-mudahan mereka tidak terganggu oleh itu. Dan mudah-mudahan juga masyarakat Jambi harusnya mensupport, bukan membuli. Baik, terima kasih sudah hadir di dialog kita yang luar biasa ini di Injambi. Terima kasih Pak Budi Setiawan, Ketua KONI Provinsi Jambi sudah hadir. Terima kasih juga Pak Baharudin, Kepala Bidang Olahraga Dispora Provinsi Jambi. Salam hangat, salam olahraga. Terima kasih juga untuk Bapak Kamaluddin Hafiz, Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi sudah hadir di Injambi. Sekali lagi terima kasih luar biasa. Dan baik pemirsa, itulah tadi dialog kita mengenai dukung kontingen Jambi dalam PON ke-20 di Papua tahun 2021 ini, dan mudah-mudahan atlet-atlet kita yang berlaga di Papua nanti itu akan menghasilkan prestasi yang terbaik dan mengharumkan nama Provinsi Jambi dengan target yang sudah dipersiapkan, dengan target atau juga reward yang sudah dipersiapkan nantinya. Kesejahteraan dari para atlet juga tentu dipikirkan oleh pemerintah. Untuk itu, rekan-rekan atlet yang berlaga, kita hanya memberikan doa dan semangat agar rekan-rekan atlet atau juga kontingen Provinsi Jambi dapat mengharumkan nama Provinsi Jambi di PON Papua ke-20 di tahun 2021. Semangat terus, semoga sehat selalu, dan ingat yang paling penting adalah menjaga protokol kesehatan selama Anda juga berada di Papua, atau juga mungkin dari proses persiapannya dan lain sebagainya, itu harus yang paling penting dijaga. Karena ini merupakan hal juga yang menjadi concern dari pemerintah. Begitu mendapatkan hasil atau juga prestasi terbaik, tentu pulang membawa medali emas yang juga sudah ditargetkan. Medali-medali yang akan ditunggu oleh masyarakat Provinsi Jambi. Semangat terus untuk kontingen dari Provinsi Jambi yang akan berlaga di PON Papua 20 tahun 2021. Untuk itu, saya Bayahandi, pamit undur diri, terima kasih, dan sampai jumpa di Injambi.